Baik, pada video 3 kali ini saya akan menjelaskan mengenai trigger dan kursor. Yang dimana pada video 3 kali ini sebelum saya lanjut, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Ayudinda Prameswari dengan NIM 240555106. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 trigger, 3 kursor, dan 1 kolaborasi. Jadi yang pertama yaitu trigger, di mana trigger dalam bahasa saya ini merupakan program otomatis yang bisa dijalankan secara otomatis. Nah, jadi itu sebagai respons terhadap peristiwa tertentu seperti misalnya kita pakai itu insert, update, dan delete. Nah, jadi pada sebuah tabel atau tampilan itu, trigger itu biasanya digunakan untuk menjaga integritas data, untuk melakukan validasi atau menjalankan logika bisnis tertentu. Nah, jadi di contoh kali ini tuh menggunakan trigger yaitu before dan after, yang dimana before ini dijalankan sebelum peristiwa itu terjadi, sedangkan after itu dijalankan setelah peristiwa terjadi. Nah, habis itu ada pun jenis-jenis peristiwanya seperti insert, update, dan delete. Nah, oke, jadi kita akan coba 6 contohnya. Kita langsung aja coba ya. Kita buka dulu command prompt. Oke, jadi kalau sudah kita buka file explore, kita cari dulu file untuk membuka Laragonnya. Bin MySQL. Oke, jika sudah, kita copy filenya. Oke, jangan lupa kita hidupin dulu Laragonnya. Oke, kalau gini berarti udah hidup ya Laragonnya. Oke, setelah itu kita akan membuat yang pertama trigger. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita buka dulu MySQL menu root. Oke, welcome to the MySQL monitor, berarti sudah masuk. Lalu kita langsung aja kita show databases. Oke, jika di sini udah ada database yang saya gunakan yaitu perpustakaan, dimana kita langsung aja use perpustakaan. Oke, udah, langsung kita lihat dulu tabelnya. Nah, udah ada 4 tabel, lalu kita select, kita pakai 4 tabel aja ya, select from buku, lalu pengembalian. Oke, jika sudah ada nih beberapa datanya, langsung aja kita masuk ke triggernya, dimana kita akan membuat trigger dengan before insert, dimana mengotomatis set stok minimal 0 jika user tuh nge-insert nilai stoknya negatif. Jadi kita langsung aja sintaksnya sama, delimiter spasi, lalu create trigger before insert ya misalnya. Before insert buku. Lalu kita langsung aja di sini kita isiin before insert on buku. For each gain daripada 0 dan setting stop. And if lupa and oke, query oke.
delimiter. Oke, jadi di sini sudah menggunakan before insert ya untuk triggernya. Jadi create trigger ini udah ada sintaksnya. Oke, untuk cara manggilnya nih, misalkan kita mau manggil ya, kita kan ini untuk pengupdatean ya, jadi cara manggilnya tuh ini, insert into buku. Misalnya bukunya tuh ada judul, tadi ada penulis juga, tahun terbit, lalu oh stok, judul, penulis, tahun terbit, stok. Baru kita masukin datanya, values, misalnya buku tes minus, namanya anonim aja, misalnya 2024. Oke, query oke. Coba kita select cek hasilnya, select from buku where judul. Oke, yang sama ya. Oke. Nah, jadi stoknya 0 karena di sini itu before insert untuk manggil bukunya itu stok yang kan ini min 5 nih sih. Min 5. Jadi dia tuh menjadi 0. Jadi sebelum insert ke tabelnya tuh udah 0 gitu. Nah, jadi penjelasannya itu karena di sini tuh trigger ini tuh akan nih before insert on buku. Nah, jadi trigger ini tuh bakalan ngejalanin sebelum operasi insert pada tabel. Nah, setelah itu baru dia akan ini, if new stock kurang dari 0, maka ngeset stoknya jadi 0. Seperti itu. Baru kita nge-end if seperti biasa. New tuh untuk referensi ke nilai yang akan dimasukkan ke tabel selama operasi insert gitu. Oke, kita langsung aja ke contoh yang kedua, yaitu after insert. Jadi kita akan membuat setelah peminjaman otomatis kurangi stok bukunya yang dipinjam. Kita langsung aja delimiter create trigger after insert peminjaman. Insert on peminjaman for each row. Again, update buku, set stock. Oke, where ID. Mana? Buku. Lalu N. Oke, jika sudah lalu kita delimiter. Oke, lalu kita langsung aja panggil ya untuk ngetesnya. Insert into di anggota ID buku, kembali values 31 2025 05 03 25
5, 10. Oke. Aduh. Jadi buku 4. Nah, kenapa bisa 4? Jadi select di sini tuh stok buku ID 1 tuh berkurang dari 5 menjadi 4. Jadi ini kan WRAD buku. Nih. Nah, ya stok buku ID 1. Nah, nih, stok bukunya 5. Nah, di sini tuh 4. Kenapa demikian? Karena kita itu membuat suatu perintah di sini. Oke. Update buku stok dikurangi 1. Nah, dimana ini pakai after insert on peminjaman for each row. Dimana di sini itu gunain triggernya ini digunain untuk dijalanin setelah operasi insert pada tabel. Nah, habis dijalanin baru dia nge-insert. Nah, untuk for each row itu untuk menentuin bahwa trigger ini akan berjalan untuk setiap barisnya, seperti itu. Jadi, tujuan trigger ini tuh secara otomatis tuh ngurangin stok buku di tabel buku ini. Nah, baru setelah itu ada entry baru di tabel peminjamannya. Nah, after insert ini tuh kesimpulannya tuh sebagai trigger yang akan dijalanin setelah data tuh berhasil dimasukkan ke tabel peminjaman. Ini kan baru dimasuk ini. Nah, setelah itu baru kita pakai logika yang update di sini nih. Untuk nguranginnya gitu. Oke, kita langsung aja ke contoh ketiga. Di mana contoh ketiga kita pakai tadi sudah kita pakai mana dia ya? Kalau ini kita pakai after insert, yang tadi before insert, sekarang kita pakai before update. Oke, di mana before update ini untuk ngecegah pengembalian dengan denda negatif saat update. Oke, kita langsung aja delimiter slash create trigger before update pengembalian. Oke, kita isiin di sini before update on pengembalian for each row bikin if. Setelah itu baru kita end slash. Oke, query oke, kita langsung delimiter. Nah, baru kita nge-update pengembalian. Set denda sama dengan min 1000. Kan kita ngeset dulu denda min 1000, baru kita where ID pengembaliannya misalnya 1. Oke, baru kita select. Oke, kenapa bisa 0? Karena kita ngesetnya itu yaitu min 1000. Karena denda yang awalnya di-update ke min 1000 itu otomatis diubah oleh triggernya menjadi 0. Karena triggernya ini itu dia itu nih, if new denda kurang dari 0 dan set new denda sama dengan 0. Jadi begini kondisinya ada di sini. Jadi before update itu trigger ini tuh akan dijalanin sebelum operasi update pada tabel pengembalian. Jadi sebelum itu udah diupdate. Lalu setelah itu baru dia menentukan kondisinya di sini. Tuh, ini dia before update. Sama seperti yang tadi, cuman bedanya ini sebelum update. Dia sudah terubah. Oke, lanjut. Jadi
Kita lanjut ke contoh keempat, dimana contoh keempat tuh kita pakai after update. Tadi udah before update, sekarang after update. Jadi tujuannya tuh saat pengembalian berhasil, tanggal pengembaliannya tuh diisi otomatis, tambahkan stok buku. Jadi kita langsung aja ya coba. Kenapa MySQL bin kepencet? Delimiter. Oke, sudah delimiter, lalu trigger kan after update ya sekarang. After update pengembalian. Oke, kita pakai after update on yang for each row in if new tanggal pengembalian is not null and hold tanggal pengembalian is null dan is null dan update buku. ID buku sama dengan select. ID peminjaman. Oke, langsung lanjut guru. And if and oke, ada error, coba kita lihat. ID not null and old. Oh, is not null. Kita coba delimiter, create trigger after update for each row, bikin. Nah, di sini harusnya is. Oke, langsung aja enter. Oke, jika sudah seperti ini berarti sudah masuk ya triggernya. Lalu kita panggil aja. Jadi cara manggilnya itu bisa seperti ini. Delimiter belum, delimiter. Jangan lupa delimiternya. Oke, baru kita update pengembalian setanggal pengembalian dari misalnya dari 2025 05 03 where sudah change ya, sudah berhasil. Lalu kita select ID from pinjaman where ID empat ya, coba kita
Stok buku ID 8. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena stok buku ID 4 naik dari 7 menjadi 8. Nah, sama juga karena pengembaliannya tuh baru aja dicatat. Sama juga kayak ini. Misalnya ini tuh cari ID buku dari peminjaman ID 7. Nah, jadi misalnya kan 4 nih. Jadi dia naik gitu. Pokoknya dia naik nih sesuai dengan ini. Jadi stoknya itu bertambah gitu, bertambah satu. Misalnya dari punya 7 tuh stoknya tuh naik tuh. Oke, kalau udah, jadi ini tuh stok buku ID 4 naik dari 7 menjadi 8 gitu kan. Ini ID 4 nih, kan cari ID peminjaman 7. Yang 7 itu ternyata ID buku 4. Nah, kita select from 4. Dan stoknya jadinya 8 gitu. Oke, kita langsung aja ke contoh kelima. Di mana di contoh kelima itu kita bisa pakai jadi soal yang kelima ini berfungsi untuk mengembalikan stok jika dipinjaman dibatalkan. Nah, maka jadi yang kelima ini contohnya yaitu after delete. Jadi, misalkan jika admin itu ingin menghapus data peminjaman karena salah input atau stok bukunya itu yang sudah berkurang harus dikembalikan lagi, maka dia akan mengeluarkan kembali. Oke, kita langsung aja coba ya. Jadi, langsung kita coba dengan delimit. Mana kok mau ya? Delimiter, lalu create trigger misalnya after delete peminjaman. Oke, after delete peminjaman, lalu after delete on pinjaman. Show bikin buku let's stoknya ditambah 1, lalu where ID salah nih, coba kita langsung oke kita gini. Oke, where ID jadi ID buku. Oke, old alias ya, ID buku. Oh iya, nih delete after delete, salah nggak lihat lagi yang di atasnya juga. Oke, query oke berarti sudah benar. Kita langsung masuk ke cara tesnya. Jadi pertama itu kita select dulu stock from buku, where di buku,
Oh iya, lupa delimiter. Delimiter. Tapi perlu kita giniin. Oke, 4 kan. Nah, habis itu kita delete dulu. Nah, cara hapusnya, karena ini bukan foreign key ya, jadi kita delete dulu. Delete from pengembalian where ID peminjaman 2. Jadi kita delete 2 kali. Nah, jika sudah, baru kita udah delete nih, karena hapus peminjaman, baru kita ngecek ulang stok buku di ID 2. Kita langsung aja select stock from buku where ID buku. Oh iya ya, ini stok buku dengan ID 1 harusnya. Coba kita ngedelete ya, delete 1. Ini pengembalian. Lalu kita delete from pengembali peminjaman. Oke, baru kita buku from buku. Nah, 5. Ini tadi salah nih, harusnya bukan 2, tapi yang di sini bukan 2, kita untuk ngelihatnya ya. Jadi ini akan bertambah 1 ya. Nih kalau misalnya dicocokin. Nah, karena dia itu menggunakan ini after delete. Nah, jadi after delete itu fungsinya, jadi setelah dihapus di peminjaman itu for each row bikin dia tuh malah update set stoknya tuh bertambah jadi 1 gitu. Jadi langsung aja kita coba ya ke contoh ke-6, yaitu before insert. Dimana before insert di sini kita turun dulu. Jadi dimana before insert di sini itu kita akan memvalidasi tahun terbit buku, jadi tidak boleh di masa depan. Jadi contohnya tuh kadang kan admin tuh bisa salah ketik, misalnya tahun terbitnya tuh 2099. Nah, trigger ini akan auto ubah ke tahun sekarang jika lebih besar dari tahun saat ini gitu. Jadi kalau misalnya 2099 itu kan lebih besar nih dari tahun ini, kan sekarang 2025. Jadi dia tuh pakai tahun 2025 yang sekarang gitu. Kita langsung aja ya. Coba delimiter slash abis itu create trigger before insert tahun terbit. Oke. Before insert on buku for each row bikin if new tahun terbit dengan year kredit dan setnya tahun terbit sama dengan year kredit. Oke, baru kita end if. Selain if kita end delimiter. Oke, jika udah kita coba cara tesnya, yaitu dengan insert into buku, judul, menulis tahun
values. Misalnya kita pakai tahunnya tuh 2099 dengan stoknya 5. Oke, langsung aja kita select from buku where judulnya itu ah, kenapa tidak mau? Karena saya ada salah ketik di sini. Oke, kita coba ya ngapus dulu triggernya. Drop trigger before insert tahun terbit. Oke, kita coba ulang. If oke, limiter. Udah, lalu kita ulang lagi. Valuesnya misalnya buku. Oke, dan kita select. Oh, jadi kesalahannya itu ada di ini kayaknya. Coba kita perbaiki ya, jadi lebih besar. Kalau kayak gitu tidak di oh, kita drop dulu. Lupa kita drop dulu ya, kalau misalnya gini bisa. Trigger before insert tahun terbit. Oke, baru setelah drop kita coba. Nah, di sini. Dan oke, kita naik lagi ke atas. Set. Nah, coba kita insert into juga. Valuesnya misalnya Marina. Oh iya, lupa delimiter. Oke, oke, jika sudah baru kita coba select
oh ya, select from buku where judul Marina. Nah, kesalahannya terjadi di sini ya. Jadi ini udah contoh ke-6 yang sudah kita coba karena triggernya. Oke, kita langsung aja kursor, kita bahas tentang kursor. Oke, jadi kursor dalam basis data ini adalah mekanisme yang memungkinkan membaca data dari hasil query per baris. Jadi bukan langsung dalam semua data sekaligus. Jadi kursor ini sering digunakan dalam skenario di mana kita itu perlu memproses setiap baris secara individual, seperti dalam perulangan loop atau logika yang kompleks. Jadi fitur utama itu ada declare kursor, ada membuka kursor dengan open kursor, membaca data dari kursor pakai fetch, ada menutup kursor. Jadi di video-video sebelumnya juga sempat sedikit dibahas tentang kursor karena kita menggunakan looping. Nah, jadi dari video-video sebelumnya kita akan bahas lebih detail sih apa sih kursor itu sekarang. Oke, kita langsung aja ya pakai contoh yang pertama di mana kursor ini akan menampilkan semua nama anggota yang ada. Oke, langsung aja kita coba delimiter slash create prosedur, tampilkan nama anggota, bikin declare selesai. In default declare nama kota varchar 100. Oke, lalu kita declare kursor anggota select from anggota, declare continue handler for not found, set selesai. Oke, baru kita open kursor untuk buka kursor ya, kursor anggota ya tadi inisialisasinya anggota, baru kita read loop, lalu fetch untuk baca tiap baris per baris ya. Fetch ini fetch kursor anggota baru if selesai, dan baru kita keluar dari loop with read loop. Kalau udah langsung kita end if. Nah, baru select nama anggota untuk nampilinnya as nama, oke lupa kita petiknya nama titik koma, lalu end loop ke close kursornya dulu, kursor anggota, kita end. Ada error, coba kita lihat, select nama anggota end if, oh ya titik komanya belum end if nya. Oke, kita langsung aja ulang lagi ya, delimiter bikin declare
sampai end if read loop fetch. Oke, pelan-pelan. Nah, main if. Oke. Nah, sudah query oke. Habis itu coba kita panggil ya. Jadi langsung aja kita panggil. Nah, tampilkan nama anggota. Kita lupa delimiternya lagi. Delimiter. Ya, baru kita. Nah, jadi ini kegunaannya. Jadi dia itu bakal ngambil ya. Jadi declare ini kan udah nih. Nah, dia declare kursor anggota. Nah, ini tuh untuk ngedeklarasiin kursor bernama kursor anggota. Jadi dia tuh kan ngembaliin lagi data kolom ya. Jadi dia tuh bakal ngembaliin lagi data kolomnya, nama anggota seperti itu. Lalu kursor ini digunainnya untuk baca data secara baris per baris. Nah, jadi data dari tabel anggota tuh diambil baris per baris tuh pakai namanya fetch. Mana dia? Nih, fetch. Habis itu kita tadi juga ada open cursor. Mana dia? Oh, ini dia. Open cursor untuk membuka dulu. Nah, baru kita pakai nge-end kursornya dengan close kursor anggota seperti itu. Jadi ini hasilnya. Oke, langsung percobaan kedua yaitu untuk menampilkan buku stok terendah kurang sama dengan 3, dimana kita coba lagi langsung delimiter create prosedur tampilkan ku stok rendah, misalnya seperti ini ya. Lalu kita langsung aja bikin declare selesai in default null. Oke, baru kita declare declare judul buku dengan varchar 100. Oke, setelah itu baru kita declare stok buku and in, lalu kita declare lagi kursor per select judulnya stop from baru kita nge-declare continue handler for not found set. Satu, baru kita open kursor buku. Oke, setelah itu baru kita ngebaca loopnya. Loop, lalu kita fetch kursor buku into judul buku, itu judul buku, lalu stop buku. If selesai dan if baca loop. Oke, baca loop, langsung aja end if. Lalu setelah end if itu buat lagi if stok stok buku sama dengan 3, maka kita select judul buku. Yes. Lalu
stok buku as jumlah. Selanjutnya and if and root close cursor buku n. Oke, semoga tidak ada salah. Oh, system variable selesai. Selesai ini mungkin ada typo ya, di selesai tahu. Cari dulu. Oh, ini. Di declare continue. Delimiter, oke. Nah, ini dia. Oh, kegedean tulisannya. Semoga bisa terbaca ya. Kita coba aja dulu. Oke, ternyata bisa terbaca. Delimiter. Oke. Jadi jika query oke, sudah, kita coba dulu ya. Semoga gara-gara tadi kita bisa terbaca ini. Cara tampilkan. Terus tahunya sih semoga bisa, karena kalau misalnya pakai command prompt itu tidak peduli huruf besar atau huruf kecil. Stop rendah. Perpustakaan tampilkan buku stok terendah itu does not exist. Buku stok. Ini udah ada prosedurnya. Coba kita call. Udah. Ada typo di sini mungkin ya. Oh, terendah. Oke, jadi ini adalah jumlah buku yang sudah ditampilkan dengan stok terendah, di mana kursor di sini itu membantu kita membaca data dari tabel buku satu persatu. Dalam prosedur ini, kursor ini digunakan untuk menemukan buku dengan stok terendah yang memastikan hanya data yang relevan yang ditampilkan. Jadi stok terendah itu kurang dari 3 atau sama dengan 3, seperti itu. Jadi langsung aja ke contoh 3, di mana contoh 3 itu kita akan menggunakan kursor tambah plus update, di mana menambahkan satu stok ke semua buku tahun yang kurang dari 2020. Di mana kita langsung aja coba delimiter habis itu create procedure. Tahun stok buku lama. Oke, jika sudah langsung kita declare selesai. In default. Oke, baru kita declare ID in. Setelah ngedeclare baru kita declare cursor buku cursor for select ID buku buku where tahun terbit 2020. Baru kita declare continue handler format font
set selesai sama dengan 1. Oke, jika sudah baru kita open kursor buku. Nah, udah ke open kursor buku, lalu kita end declare continue declare continue handler, select ID for not found to use near 2020. Buku where from 2020. Oh, lebih besar kurang besarnya lupa ini. Nah, oke, jika sudah. Nah, query oke berarti sudah berhasil. Lalu kita coba dulu ya. Call tambah stok buku. Call tambah stok buku lama. Delimiternya belum delimiter. Hampir lupa delimiter. Call buku lama. Oke. Baru kita select bintang from buku where tahun terbitnya itu kurang dari 2000. Oke, jadi ini tuh bakal bertambah ya. Jadi ini kesimpulannya tuh bakal nambahin buku yang yang dimana kursor di sini itu kan nge-declare. Dia tuh nge-declare selesai, ngedeklarasiin selesai in default 0, habis itu ngedeklarasiin in. Baru kita buat kursornya yang dimana kursor itu memungkinkan prosedur ini baca buku lama satu persatu. Dan juga loop untuk memastikan stoknya hanya diperbarui untuk buku yang memenuhi syarat tahun terbitnya. Gitu. Jadi baru dia tuh manggil prosedur yang keluar itu adalah buku dengan tahun stok buku yang sebelum dari 2020 tahunnya. Jadi nih, mana buku ya? Buku stok buku. Buku sebelum 2020 nih, berarti 2019, 18, 19, 17, 16 seperti ini. Nih, sudah semua ya stoknya. Lalu jadi karena sudah 3 contoh, kita lanjut ke gabungan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari batasan MySQL itu kan tidak mendukung deklarasi atau penggunaan kursor, dimana kalau misalnya trigger itu berjalan itu kan sangat cepat dah, dan hanya untuk satu baris data per event. Nah, sedangkan kursor itu dibacanya itu untuk membaca banyak baris satu persatu atau row by row. Nah, kalau misalnya MySQL itu sengaja tidak mengizinkannya karena kalau misalnya kita declare kursor di dalam trigger tuh tidak efisiensi. Nah, jadi solusi dan alternatifnya itu kita gabungin logika trigger dan kursor itu lewat prosedur. Jadi gimana gunain trigger itu untuk memicu penyimpanan status log atau memanggil prosedur sederhana. Jadi kita coba aja ya contoh alternatifnya, misalnya kita mau buat trigger dengan after insert on buku hanya sebagai log tambahan buku saja. Misalnya nih kita buat read tabel log tambah buku ID in auto increment
primary key, ID buku in, waktu, time stamp, default, current time stamp. Oke, kalau udah baru kita buat triggernya. Triggernya itu ini, delimiter slash trigger after tambah buku after insert on buku for each row again insert into log tambah buku, sini si ID bukunya, lalu kita pakai values new ID buku n delimiter. Oke, baru kita buat storage prosedurnya, dimana storage prosedurnya itu tampilkan buku stok terendah, itu kan sudah ada tadi ya. Jadi seperti ini. Jadi kita tuh bisa manggil gabungan konsep triggernya ini kan udah nih stok buku dengan tahun stok buku terendah kan sudah ada. Jadi kita tuh bisa menggabungkannya konsep trigger sama kursornya, tapi tidak secara langsung dalam satu blok kodenya tuh. Jadi trigger tuh otomatis per baris, dan kursor tuh kan prosesnya banyak baris ya, jadi harus dipanggil dari prosedurnya. Oke, kita campur aja, coba kita ini insert into buku, judul, penulis, tahun, terbit, sama stok. Buku tes ABC misalnya 2015 ada 9. Oke, query oke, misalnya kita akan call tampilkan buku stok terendah. Stok rendah. Nah, udah kan. Lalu kita ngecek lagi hasil lognya dengan select from log tambah buku. Nah, jadi nih. Jadi log ini kita tuh ngelihat tuh yang dibuat trigger itu untuk ngelihat stoknya. Jadi tahapannya tuh, kesimpulannya tuh insert buku trigger tuh aktif secara otomatis, sedangkan kalau misalnya dengan SQL yang dijalankan tuh insert into buku dengan values. Nah, kalau misalnya yang kedua itu kita tuh manggil prosedur secara manual pakai kursornya. Jadi call nama prosedur seperti itu. Nah, kalau udah baru lognya itu masuk ke tadi ke log tambahannya ini tuh. Jadi itu saja sih yang udah bisa saya jelaskan. Jadi sekian, terima kasih, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Mohon maaf bila ada kalimat maupun kata-kata yang salah, dan terima kasih.